Dames. Ya Dames. Dames. Dan ini Heron. Heron itu Palang. Pada awalnya PSBB itu berdiri itu karena adanya kesamaan hobi. Dan mereka sering ketemunya itu justru di Pasar Loak, di Pasar Loak Astana Anyar. Karena di sana ada barang-barang jadulan khususnya sepeda hotel. Nah karena sering ketemu, lama-lama banyak ternyata. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan, awalnya sih mendirikan organisasi dulu lah ya, klub kecil, komunitas kecil. Nah kemudian dari tahun itu, tahun 2005, semacam deklarasi lah, deklarasi PSBB, berdiri Paguyuban Sepeda Baheula Bandung itu pada tanggal 31 Januari tahun 2005. Sampai saat ini jumlah anggota yang tercatat itu sebanyak 1.140. Dan ini dari berbagai kalangan, berbagai macam profesi, bahkan di PSBB ini ada perwira menengah dari TNI Angkatan Darat, kemudian juga ada pejabat-pejabat di kabupaten kota yang bergabung. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi pendorong semangat kami, yang pertama adalah silaturahim. Nah, yang kedua juga dengan adanya kita kumpul ini kita banyak memperoleh informasi ya. Apa yang menjadi penguat kami bisa guyup lalu kompak di mana saja kapan aja, karena salah satu dan menjadi moto dari Paguyuban Sepeda Baheula Bandung itu baheula ayeuna baraya salawasna. Jadi dari dulu sampai sekarang kita saudara, kita keluarga, sehingga saya pribadi yang merasakan sebagai anggota yang sudah tergolong bukan muda lagi, tetap semangat kalau sudah kumpul karena sudah tidak ada batasan, nggak ada saingan apa-apa, kita nggak ngerasain oh kita usia bersaing, sepeda orang lebih mahal, itu nggak ada. Kita ini sepeda tua titik udah. Kalau orang-orang sepeda gunung yang downhill yang seperti gitu, wah ceritanya luar biasa gitu ya. Tapi setelah kami kumpul, mereka juga merasa luar biasa melihat kami gitu. Jadi kami juga punya kebanggaan. Lu jago di gunung, di kota mah bagian kurang. Ada sedikit informasi juga ini mungkin perlu diketahui. Kalau kita mendapatkan sepeda ontel kondisinya sudah nggak ada cat ya, sudah warna besi, justru di situ jangan kita rubah, kita cat lagi, karena nanti nilai dari ontelnya itu sendiri nanti akan jatuh. Bukan kuno sebetulnya, tua. Tua dalam arti kata memang sepeda itu lahir jauh sebelum kita lahir gitu kan. Ini sepeda Penny Parting ini bisa disebut mbahnya sepeda ya. Awal mula orang menciptakan alat transportasi yang namanya sepeda ya ini. Ini dipopulerkan atau awal mula dibuat di tahun 18-an. Dulu orang-orang Borju ingin menciptakan sepeda ini. Pokoknya gua harus lebih tinggi dari orang yang jalan.
Kalau dia nggak ngomong begitu mungkin ini nggak ada. Untuk tingkat kenyamanan jauh sekali Kang. Ini tidak nyaman untuk dikendarai, apalagi dengan jarak agak jauh. Kalau orang Eropa bilang ini sepeda pemecah tulang. Kalau kita pakai, kita jatuh, posisi kita nggak pas, ini yang kena. Sedikit ulasan tentang sepeda HJS buatan Inggris. Ini keluaran berkisar di tahun 40-an ya. Kebetulan ini sepeda kargo tipenya, dan dulu dipakai di toko buku Hatchiang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Disebutnya kalau di sana tuh fit cargo ya, kebutuhannya untuk bawa-bawa barang tapi yang memang tidak terlalu berat juga gitu kan. Ini biasanya kalau di sana dibawa toko roti, terus loper koran. Kenapa bannya kecil? Kalau kita kasih yang besar, itu ada juga sih yang tipe yang besar, supaya manuvernya tidak terlalu berat untuk dia belok atau berputar gitu. Ini BSA para trooper ya, di era Perang Dunia Kedua. Cuman kebetulan ini bukan asli, ini replika. Jadi ini hasil buildernya Bandung ya, asli buatan Bandung. Cara pemakaiannya atau cara dia menggunakannya diterjunkan ya, karena maka disebutnya di para trooper ya, dia membantu untuk penyerangan pada saat itu. Yang saya tahu cuman dipakai di era Perang Dunia Kedua. Ini yang menurut sejarah sih untuk menggantikan kesatuan kuda, karena disinyalir biayanya lebih mahal Kang. Makanya mereka ciptakan untuk pasukan senyap lah, penyusup pakai ini, karena tidak bersuara ya. Alhamdulillah saya ini dapat dari ownernya langsung. Kebetulan juga beliau orang Belanda, tinggalnya di Cimahi. Ya singkat cerita berpindahlah sepeda ini ke saya. Pada saat itu paguyuban sepeda Baheula Bandung ditelepon sama Dandim untuk bisa support di kegiatan kenegaraan. Awalnya kita nggak tahu dan kita tidak akan menyangka bahwa sepeda ini akan dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia. Ada beberapa sepeda yang kami siapkan. Ya salah satunya sepeda Simplek ini. Intinya kami merasa bangga ya, khususnya klub kami atau paguyuban kami pada saat itu dipercaya dan bisa ikut mensupport salah satu acara agenda kenegaraan dalam rangka Hari Pahlawan waktu itu. Animo masyarakat setelah pelaksanaan acara goes orang nomor 1 di Indonesia bisa memancing gitu kan orang untuk beraktivitas bersepeda. Yang saya sangat sayangkan itu tidak bisa bertahan lama. Kita bisa hitung hanya beberapa bulan saja, dan memang ada sih yang memang terus bertahan. Cuman ya itu tadi, beratnya di kita karena memang kita budayanya bukan budaya bersepeda. Sepeda itu dengan perjuangan sangat erat sekali sebetulnya. Dimana pada masa itu sepeda bisa menjadi alat transportasi beberapa pejuang. Contoh yang namanya sepeda jangkar itu dipakai untuk intelijen. Caranya bagaimana? Bentukan surat telegramnya dimasukkan ke dalam stang untuk menghindari pemeriksaan. Itu salah satu
berjasa juga itu sepeda. Kebanyakan itu dipakai untuk mobilisasi pejuang-pejuang kita ya. Giat-giat kita itu bersepeda tua tidak lepas dari rasa nasionalisme dan rasa perjuangan. Kita ada beberapa peristiwa-peristiwa, kita coba memperingati itu dengan pakaian tradisional, dengan pakaian pejuang. Karena memang matchnya dengan sepeda itu gitu kan. Manfaat yang terasa oleh saya khususnya ya, dengan kita menggunakan sepeda tua itu kita dilatih kesabaran. Dan dengan kita naik sepeda tua ini, kita nggak bisa ngebut. Kita nyantai. Dengan santai itu kita bisa menikmati. Seperti cerita dulu, kalau kura-kura dengan kelinci balap ya akan bercerita banyak di perjalanan tentang apa yang dilihat jangan pasti kura-kura yang bergeraknya lambat. Karena dia pelan sambil lihat. Nah, kemudian apa sih perannya PSBB dalam kegiatannya gitu ya selain contoh? Apa yang didapat? Satu, bahwa sepeda itu anti polusi. Polusi dari mana? Ada pakai bensin. Ya, bensinnya itu adalah kalau nggak kopi ya air bening. Yang kedua, alhamdulillah dengan saya sering ngontel teman-teman juga ya jarang kami sakit. Karena kita naik sepeda aja kan santai banget. Nah ini yang membuat kami merasa benar-benar menikmati, sangat menikmati. Saya bangga dengan sepeda saya. Karena saya merasa saya sudah berapa kali naik sepeda keluar kota, justru di kota-kota di Pulau Jawa ini saya sudah coba. Ada rasa kedekatan ya saya dengan sepeda saya itu. Jadi kalau ada yang Pak boleh nggak sepedanya itu rasanya berat gitu. Saya udah merasa sepeda ontel ini sudah bagian dari saya. Nah jadi ketika saya tahu teman-teman yang pakai sepeda ontel ini kebanyakan karena mereka punya rasa puas. Ketika sepedanya berjalan membelah kota gitu ya. Apalagi kalau udah gak teman-teman, gak ada kepuasan itu. Seneng gitu rasanya. Gak bisa dijabarkan seperti apa gitu, tapi itulah kebanggaan. Karena satu, kami ini adalah tergabung dalam kelompok sepeda tua. Yang kedua, memang orangnya juga sudah tua-tua gitu ya. Dan keberadaan kami yang sudah tua-tua ini ternyata masih diakui. Keresahan saya yaitu tadi kami di PSBB khususnya yang lebih luas lagi di komunitas sepeda tua Indonesia. Betulnya ingin sih keberadaan sepeda tua ini bisa diikuti juga sama generasi-generasi di bawah kami. Bahwa ini sepeda ontel ini dipakai sama orang-orang tua kita dulu. Takutnya kita pada nggak ada, udah gitu kan. nggak bisa ada regenerasi yang suka dengan sepeda tua gitu kan.